Ini kan uang publik sebenarnya, Betul. uang kita yang Betul. nabung ke bank gitu ya. Betul. Apakah mau uang-uang ini dipakai untuk industri yang merusak masa depan? Secara regulasi tadi udah dibahas ya, kita kalah gitu. Masa secara pendanaan juga harus dikalahkan juga gitu. Welcome back to podcast Symbiosis Indonesia, Sustain Forever Growth Together. Balik lagi nih di segmen kedua, kita masih sama Mas Jerry Asmoro, Digital Campaigner dari 350 Indonesia. Di segmen kedua ini kita bakal bahas soal masih soal fossil free. Sekarang teman-teman bayangin, ada sekumpulan pemuda Indonesia melakukan aksi dengan tujuan untuk stop investasi kepada PLTU dengan gerakan mobilisasi divestasi global. Salah satu inisiatornya adalah dari gerakan 350 Indonesia. Mas Jerry, soal mobilisasi divestasi global. Apa sih Mas gagasan yang mendasari gerakan tersebut dari 350 Indonesia? Ya, terima kasih. Sebenarnya sederhana ya. Hampir semua bentuk kegiatan investasi, bentuk kegiatan bisnis ekonomi, dasarnya adalah modal uang gitu ya. Termasuk proyek-proyek energi fosil. Sebenarnya proyek-proyek ini terus jalan karena selalu ada modal, ada yang ngemodalin gitu ya. Baik perbankan, lembaga keuangan yang lain kayak apa asuransi, bahkan lembaga dana pensiun itu menggelontorkan uang ya ke industri energi fosil untuk ngemodalin ya, gitu ya. Bahkan beberapa gerakan divestasi ini kalau di global awalnya malah banyak dimotori oleh mahasiswa, kan lembaga-lembaga universitas di luar negeri itu kan punya kayak dana abadi. Beberapa tuh justru diinvestasikan ke energi fosil. Di Indonesia itu ya? Enggak, di global, dalam konteks global dulu gitu ya. Sehingga kemudian tuntutan ini muncul, jangan sampai uang-uang ini, uang nasabah di perbankan digunakan untuk mendanai energi fosil gitu, proyek-proyek energi fosil yang secara jelas, secara ilmiah gitu ya, banyak ilmuwan ngomong, kita juga harus segera shifting gitu ya. Jika ini didanai, kapan shiftingnya gitu? Betul. Sehingga divestasi muncul adalah untuk mengalihkan, jangan sampai ada dana lagi di proyek-proyek energi fosil. Kalau bisa didivestasikan, dialihkan ke energi terbarukan gitu sebagai sebuah solusi. Menarik. Ketika di tantangan global 350 Indonesia ini kan ada induk organisasinya. Ya. Salah satunya adalah 350 Indonesia. Kita bicara tadi soal bahwa ada, mungkin Mas Jerry bisa lebih spesifik nih, spill soal kalau di konteks Indonesia, sebetulnya yang sudah jelas terindikasi masih terus melakukan investasi ke yang fosil industri itu dari industri apa aja Mas? Tadi ada perbankan dan perbankan. Yang jelas kita pernah meng-highlight perbankan ya. Perbankan nasional ya, mulai dari BUMN sampai swasta. Kita pernah bikin kajiannya, reportnya ya, kita bikin riset. Menelusuri pendanaan mereka gitu ya. Perbankan nggak pernah menunjukkan bahwa dia dia mendanai perusahaan ini gitu ya. Karena mungkin terkait rahasia nasabah gitu ya. Tapi kita pernah meriset laporan tahunan perusahaan-perusahaan batubara gitu ya. Kita tahu mereka dapat dana dari mana aja, dari bank mana aja gitu ya. Bahkan udah pernah dilakukan oleh teman-teman ini ya. Kayak boleh disebut banknya gitu ya. Kita bakal spill nih nanti bank mana aja yang terindikasi masih aktif. Yang jelas bank BUMN terbesar kita, 3 bank BUMN terbesar kita masih gitu ya. Walaupun setiap tahun mereka juga mengeluarkan ini ya sustainability report ya. Bahkan beberapa itu udah state bahwa mereka menggelontorkan sekian banyak buat untuk lingkungan gitu dan sebagainya. Tapi mereka tetap mendanai energi fosil gitu. Main dua kaki sebenarnya Mas Jerry. Bahkan jauh lebih besar ke energi fosil gitu. Harapannya seperti yang dibilang tadi soal divestasi, tekanan ke mereka, menunjukkan ke publik. Ini kan uang publik sebenarnya, uang kita yang nabung ke bank gitu ya. Apakah mau uang-uang ini dipakai untuk industri yang merusak masa depan? Ya. Saat ini sudah ada dampak-dampaknya gitu ya. Tapi ke depan akan makin parah ini dampaknya. Gitu. Kalau awareness publik terkait itu nggak mulai digalakkan gitu ya.
Bahkan mereka sebenarnya punya hak untuk meminta, jangan sampai dong duitku Oh iya. diinvestasiin ke Iya. proyek energi fosil. Seandainya kan nasabah tahu, mereka bisa aja bikin gerakan bareng ya. Sebenarnya ini yang kita lakukan, ingin kita lakukan ya. Betul. Ngajak masyarakat publik, pemilik uang yang ditaruh di bank, mendesak perbankan untuk tidak mendanai energi fosil, proyek-proyek energi fosil. Sebagai solusi, danailah proyek-proyek energi terbarukan. Betul. Jauh lebih bermanfaat buat masa depan itu ya. Karena secara regulasi tadi udah dibahas ya, kita kalah gitu. Masa secara pendanaan juga harus dikalahkan juga. Lebih banyak pendanaan ke energi fosil daripada energi terbarukan. Akhirnya kita nggak kemana-mana nih, nggak melakukan transisi. Ini kan berarti kita menyangkut bahasan dari sektor industri perbankan. Mungkin ada banyak sektor yang lain, Mas Jerry ya, yang secara aktif mendanai industri fosil. Salah satunya tadi yang kita highlight adalah perbankan. Ini kan cukup ngeri-ngeri sedap nih, Mas. Jadi kalau ngomongin kita mengedukasi sebagai bagian dari sipil, kita udah bisa berasumsi pemerintah mungkin nggak gerak di situ. Kita mengandalkan sama civil society untuk kemudian tadi Mas Jerry bilang untuk sadar bahwa bisa loh kita nggak ngasih konsen ke bank untuk tidak, bahwa duit saya tidak boleh untuk didanai untuk fosil tadi. 350 Indonesia sudah melakukan pasti. Ini kan serem banget Mas Jerry ya kalau dibayangin melawan industri yang besar gitu. Apa nih Mas Jerry pengalaman Mas Jerry dan teman-teman 350 Indonesia ketika melakukan upaya tersebut melawan bank tadi? Ya, cukup sulit, cukup sulit. Karena seperti yang bilang di awal, ini masalah yang kompleks. Kita ngomongin perubahan iklim, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong uangnya gitu. Untuk mengkonekkan itu ke publik agak susah, tapi kita membuat rasionalisasi bahwa sebenarnya ada proyek nggak bisa jalan kalau nggak ada uang. Sebenarnya sesederhana itu ya. Kalau kita bisa mempengaruhi pemilik uangnya, harusnya bisa membuat perubahan di ininya ya. Nah, sangat susah. Kita udah pernah melakukan kampanye ke bank BUMN, gitu ya. Kita melakukan tekanan, bahkan bikin petisi online, datangin, bikin aksi di depan banknya, gitu. Bahkan teman-teman ini ya pernah ini ya masuk ke RUPS-nya bank walaupun online gitu, mempertanyakan bagaimana uang saya saham saya gitu ya, kan dia beli saham perbankan gitu. Nggak pernah dijawab juga di RUPS. Harusnya kan ada sisi tanya jawabnya. Sangat susah. Terlebih di Indonesia bank terbesar kita BUMN ya, terutama yang paling banyak BUMN itu nggak bisa lepas juga dari ini ya pengaruh pemerintah ya. Walaupun ini uang publik, uang nasabah, uang rakyat, uang publik gitu, tapi karena BUMN juga di bawah Kementerian BUMN susah juga. Kita tahu Menteri BUMN yang dulu dan sekarang sama gitu ya. Keluarganya berbisnis industri itu. Keluarganya berbisnis industri energi fosil. Sehingga kalau kita ingin stop gitu ya, secara kita berasumsi aja lah. Jangan nggak usah ngomong kita berandai-andai gitu saja. Mudah nggak sih sehingga perusahaan-perusahaan energi fosil ini terutama yang terafiliasi dengan bank pemerintahan gitu, pejabat pemerintahan gitu, ketika perusahaannya mengajukan modal untuk eksplorasi energi fosil bakal ditolak atau ini ada konflik of interest jatuhnya Mas Jerry ya. Itu yang susah adalah kita ngelawan ini ya konflik of interest antara pejabat dan keluarganya dengan ini ya sektor keuangan yang juga dipengaruhi oleh pemerintah gitu ya. Kebijakannya dipengaruhi oleh pemerintah gitu. Agak sangat susah. Walaupun seperti itu ada sedikit harapan ya. Kita pernah melakukan itu dengan tekanan terus menerus ya. Pada akhirnya mereka juga agak risih sebenarnya ya. Dana investasi ke energi terbarukan dinaikkan atau mereka sebut green bond gitu ya. Dinaikkan dari sebelumnya cuma berapa jadi berapa karena kita tekan terus menerus ya. Walaupun ke energi fosilnya juga nggak berhenti gitu. Turun juga. Tapi setidaknya mulai naik. Harapan kita ini semakin turun jika tekanannya makin besar ya.
ke energi fosilnya turun, Iya. ke energi terbarukannya naik gitu melalui green bond, Iya. melalui pendanaan hijau yang lain gitu ya. Ini kalau publik bisa melakukannya dengan sangat masif, saya yakin perubahan ada gitu, walaupun ya seperti tadi gitu, konflik kepentingannya akan tetap ada gitu. Iya. Nah, ini kan tadi menarik. Secara tidak langsung Mas Jerry menyiratkan bahwa upaya ini sudah ada dampaknya. Tapi andai di backing oleh lebih banyak publik, itu akan lebih baik daya tekannya. Menurut Mas Jerry dan 350 Indonesia, sejauh mana sih strategi kolaborasi lintas komunitas untuk memperbesar daya tekan terkait spesifik tadi isu bank misalnya? Gimana Mas Jerry? Ya, ini memang sekali lagi isu yang kompleks. Iya. Teman-teman dari berbagai macam jaringan itu fokus di berbagai macam sudut untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kami pernah melakukan dari sektor perbankan, menekan dari sektor pendanaan gitu ya. Ada teman-teman yang fokus di ngawal regulasi. Ya. Ada memang teman-teman yang fokus ngawal regulasi. Jangan sampai regulasi ini bobol, regulasi ini lahir atau regulasi ini nggak benar gitu. Ada juga yang melakukan litigasi gitu ya. Melakukan gugatan hukum proyek-proyek energi fosil gitu ya. Kayak menggugat izinnya PLTU yang nggak melibatkan masyarakat. Ada yang melakukan itu. Ada juga yang melakukan advokasi supaya mendapatkan dukungan dari sektor religi misal. Kayak teman-teman melakukan pendekatan dari sisi fikih misal kalau ini, atau dari sisi pesantren. Ini kan lintas ya. Betul. Jadi memang yang paling benar memang kita harus saling berkolaborasi masyarakat sipil ini. Proaktif ya Mas? Iya, karena saat ini oligarki punya modal yang besar, punya uang besar gitu ya. Mereka aja berkonsolidasi di pemerintahan gitu ya. Berkonsolidasi terhadap proyek tertentu gitu. Masa masyarakat sipil nggak konsolidasi, tidak saling berjejaring gitu. Dari oligarki aja kita kalah gitu ya. Jangan sampai itu terjadi terus menerus ya. Kita juga harus berkonsolidasi, saling berjejaring untuk menyelesaikan masalah ini bareng gitu. Saling bersolidaritas gitu. Luar biasa, itu dia pembahasan kita soal gerakan dari 350 Indonesia. Salah satunya adalah mobilisasi divestasi global terkait stop pendanaan ke energi fosil. Stay tune teman-teman di podcast Simbiosis Indonesia. Selanjutnya kita masih akan bersama Mas Jerry Asmoro dari 350 Indonesia. Stay tune di podcast Simbiosis Indonesia. Sustain forever, grow together.